Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti dari kelas pendidikan Fisika A. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah pidato yang berjudul Diammu Membunuh Mereka, Free Palestine. Nah, tugas ini itu bertujuan untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia pertemuan ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala sesuatu dengan hikmah dan keadilan. Dialah yang menanamkan kasih sayang dalam hati orang-orang yang beriman, dan dialah yang membangkitkan semangat perjuangan di dada orang-orang yang tidak rela melihat kezaliman merajalela di muka bumi ini. Kita panjatkan puji syukur atas nikmat iman dan Islam, dua anugerah terbesar yang menuntun kita pada jalan kebenaran. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan agung yang tak henti-hentinya membela kaum tertindas dan mengajarkan kita arti sejati dari keberpihakan kepada keadilan dan kebenaran. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang berpegang pada cahaya kebenaran hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya berdiri di sini bukan semata-mata untuk menyampaikan informasi baru, melainkan untuk menghidupkan kembali hati-hati kita yang mungkin telah mati rasa terhadap saudara-saudara kita di Palestina, terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan terhadap amanah keimanan yang sering kita abaikan. Palestina bukan sekedar konflik geopolitik. Palestina adalah tanah suci, tanah para nabi, tanah yang diberkahi sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surah Al-Isra. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Namun hari ini tempat suci itu dan saudara-saudara kita di sana berada dalam kondisi yang sangat memilukan. Bom dijatuhkan, rumah-rumah hancur, anak-anak kehilangan orang tua, dan dunia memilih untuk diam. Saudaraku seiman, diam bukan pilihan, karena diam berarti membiarkan, diam berarti menyetujui. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Apakah kita rela menjadi hamba yang lemah imannya? Apakah kita akan membiarkan kezaliman terus berlangsung hanya karena kita merasa tidak mampu berbuat apa-apa? Tidak, wahai saudara-saudaraku. Kita bisa berbuat, kita bisa bersuara, kita bisa memilih untuk berpihak kepada kebenaran. Kita bisa menunjukkan solidaritas dengan kekuatan doa, dengan lisan, dengan media sosial, bahkan dengan pilihan konsumsi kita. Ketahuilah
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi penegak keadilan meski terhadap diri kita sendiri, keluarga, atau kaum yang kita cintai. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Ma'idah. Keadilan adalah pilar dalam Islam. Maka membela Palestina bukan sekedar empati, tetapi bentuk konkret dari pelaksanaan nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh Islam. Banyak perusahaan global secara terbuka mendukung penjajahan dan penindasan atas rakyat Palestina. Maka boikot adalah bentuk perlawanan yang nyata dan damai. Rasulullah sendiri dalam sejarah hidupnya mengajarkan kepada kita tentang pemboikotan terhadap sistem yang menindas. Merek-merek seperti Starbucks, McDonald's, KFC, Nestle, Unilever, dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam dukungan terhadap penjajahan harus kita tinggalkan. Kita tidak ingin uang yang kita belanjakan hari ini menjadi peluru yang menghancurkan rumah-rumah di Gaza esok hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim, maka akibatnya kalian akan disentuh oleh api neraka. Quran Surah Hud. Jangan biarkan sikap dan netral membawa kita pada murka Allah, karena dalam Islam netral terhadap kezaliman bukanlah pilihan. Hadirin sekalian, Free Palestine bukan sekedar slogan, ia adalah seruan iman, panggilan nurani, dan bentuk nyata dari ukhuwah Islamiyah. Ketika satu bagian tubuh umat Islam sakit, seluruh tubuh harus merasakannya. Itulah ajaran Rasul kita tercinta. Lihatlah sejarah-sejarah betapa besar perhatian Islam terhadap penjagaan kehormatan umat. Pada masa Rasulullah, hanya karena kehormatan seorang wanita muslimah direndahkan di pasar Yahudi, Rasulullah segera mengirimkan pasukan. Maka bagaimana mungkin kita tidak terusik kepada ratusan wanita dan anak-anak dibantai? Kita harus menyadari bahwa membela Palestina juga merupakan bentuk pembelaan terhadap kehormatan umat Islam. Mereka mempertahankan masjid suci kita, mereka mempertahankan harga diri kita, dan mereka membayar mahal dengan darah mereka. Apa yang telah kita berikan untuk mereka? Maka hari ini saya mengajak diri saya dan kita semua, tingkatkan doa kita untuk Palestina dalam setiap sujud dan qiyamul lail. Gunakan lisan dan media sosial untuk menyuarakan kebenaran. Boikot produk yang mendukung penjajahan. Edukasi orang terdekat tentang pentingnya membela Palestina. Berkontribusi dalam donasi kemanusiaan melalui lembaga terpercaya. Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Ma'idah. Mari kita nyatakan dari lubuk hati yang paling dalam, Free Palestine, bebaskan Palestina, selamatkan Al-Aqsa, lawan penjajahan, hapuskan kezaliman. Jangan biarkan diam kita menjadi bagian dari kejahatan, karena sesungguhnya diammu membunuh mereka, tapi suaramu bisa menyelamatkan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعينكن بالعيد بنسألكن